Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Putri Dewi Santika dapat berjumpa kembali bersama Anda. Tentunya dalam program acara Talk Show Solusi Sehat bersama pengobatan Tradmed Gagak Lumayung. Dan tentunya dimanapun Anda berada yang saat ini sedang mencari solusi untuk berbagai macam keluhan Anda. Mungkin diantaranya saat ini ada yang sedang menderita penyakit diabetes, atau mungkin juga asam urat, rematik, kolesterol, stroke, dan lain sebagainya, dan masih ragu-ragu, masih bingung, ingin melangkahkan kaki kemana. Nah, alhamdulillah pada saat ini sudah hadir pengobatan Tradmed Gagak Lumayung yang siap membantu berbagai macam keluhan Anda tentunya. Anda boleh langsung catat alamatnya ya, sudah tertera di layar kaca, yaitu di Jalan Raya Fatahillah Sumber, Blok Kawung, Desa Menggu Gede, nomor 46, Kabupaten Cirebon. Buka prakteknya setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Dan tentunya juga nanti saya ajak Anda untuk bergabung. Anda boleh konsultasikan berbagai macam keluhan Anda langsung melalui WhatsApp kami di line telepon 0851 5537 7024 atau langsung ke WA dari Tradmed Gagak Lumayung di 0813 2143 6666. Dan sebelum saya membagikan solusi-solusi yang seperti apa sih yang ada di Tradmed Gagak Lumayung, saya mau sapa dulu tentunya narasumber saya yang telah hadir di RCTV Lengkap Badane sore hari ini. Assalamualaikum Pak Hadim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gimana Pak Hadim? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kita baru live lagi nih Pak Hadim. Iya. Tentunya para pemirsa di rumah ada yang sudah kenal ya dengan Tradmed Gagak Lumayung, dan masih ada yang mungkin baru menyaksikan tayangan kita dan bertanya-tanya, kalau pengobatan Tradmed Gagak Lumayung itu seperti apa sih Pak Hadim, cara pengobatannya, metodenya? Ya, kami membuka pengobatan di Cirebon ini, pengobatan Gagak Lumayung itu sendiri adalah mengobati berbagai macam penyakit, baik itu penyakit medis ataupun non medis. Nah, kami menggabungkan beberapa metode dalam penanganan pengobatan apapun penyakitnya, baik itu penyakit medis ataupun non medis. Kita memiliki metode yaitu terapi gelombang elektromagnetik, yang mana terapi gelombang elektromagnetik itu sendiri manfaatnya sangat banyak sekali, terutama untuk pengobatan penyakit tumor, kanker, diabetes, dan lain sebagainya. Kemudian kita menggabungkan pengobatan secara doa, karena metode saya itu pengobatan secara logika dan doa, yang mana menggabungkan pengobatan secara logika dan doa karena seringkali terjadi keluhan di masyarakat ini penyakit antara penyakit medis dan non medis gitu. Jadi dengan menggabungkan terapi gelombang elektromagnetik kemudian terapi doa, itu pun sangat membantu masyarakat yang sampai saat ini ya. Karena saya praktek di Cirebon itu sudah mulai dari 2009 ya, kenal sama Mbak Putri dari 2009 sampai sekarang sudah cukup lama ya. Mudah-mudahan dengan adanya pengobatan Tradmed Gagak Lumayung ini bisa membantu masyarakat yang saat ini sedang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang namanya penyakit, baik itu penyakit medis ataupun non medis. Baik, terima kasih Pak Hadim. Jadi luar biasa ya hadirnya Gagak Lumayung di Kota Cirebon ini. Betul-betul paket lengkap nih. Karena apa? Medis dan juga non medis bisa dibantu sekaligus ya Pak Hadim ya. Tadi dengan metodenya ada logika dan juga doa. Ini yang menarik banget nih, yaitu terapi gelombang elektromagnetik. Mungkin pemirsa di rumah juga baru mendengar ya. Ada yang sebagian sudah mendengar, apalagi mungkin yang sudah datang ke tempat praktek ya Pak Adimnya secara Tradmed Gagak Lumayung ini kan bukan yang baru lagi, sudah lama sekali. 2009 berarti ada lah ya, 13 tahun Pak Adim kita. Betul sekali. Luar biasa. Nah, terapi gelombang elektromagnetik ini yang seperti apa sih Pak Hadim, dan untuk penanganan penyakit apa aja nih? Yang paling sering kita melakukan pengobatan dengan metode terapi gelombang elektromagnetik itu adalah penyakit tumor, kanker, dan diabetes. Yang mana kalau dilihat dari manfaat terapi gelombang elektromagnetik itu sendiri, yang pertama yaitu mampu mengaktifkan dan menyeimbangkan sel tubuh. Nah, karena di dalam tubuh kita itu kan beribu-ribu sel. Ketika sel tubuh kita tidak terkendali dan tidak terkontrol, akhirnya terjadinya abnormal atau pertumbuhan sel yang abnormal, sehingga terjadinya penyakit tumor, kanker, kemudian gangguan sel beta, terjadinya kerusakan pankreas.
Nah, akhirnya orang bisa terkena tumor, kanker, kemudian kelenjar, akhirnya terjadinya penyakit diabetes. Nah, salah satunya kan penyakit diabetes itu terjadinya kerusakan pada pankreas atau dalam menghasilkan hormon insulin itu tidak cukup sehingga kadar gula seseorang menjadi tinggi. Nah, dengan saya menggunakan terapi gelombang elektromagnetik, yaitu salah satu manfaatnya yaitu mengaktifkan dan menyeimbangkan sel tubuh, sehingga orang-orang yang terkena penyakit tumor, kanker, diabetes itu bisa dilakukan pengobatan secara tradisional. Gitu. Jadi kelebihannya orang kena tumor, kena kanker, takut melakukan operasi atau kemoterapi, radiasi. Nah, ini ada solusinya. Ya. Jadi dengan cara tradisional, kemudian dilakukan terapi gelombang elektromagnetik, kemudian rajin meminum obat herbal. Nah, sehingga orang kena tumor, kena kanker itu tidak sampai dioperasi, akhirnya sembuh. Nah, kemudian manfaat yang kedua, ini yang cukup baik, karena kunci kesehatan kita itu adalah peredaran darah kita yang lancar. Nah, dengan adanya terapi gelombang elektromagnetik, yaitu mampu mengencerkan darah hingga 70%. Jadi orang terkena kolesterol, kemudian penyempitan jantung, pembengkakan jantung itu bisa diobati dengan terapi gelombang elektromagnetik. Kemudian manfaat yang ketiga, ini yang sudah pasti sangat baik untuk penderita tumor dan kanker. Karena dari manfaat gelombang elektromagnetik itu sendiri, yaitu mampu menghambat pertumbuhan sel kanker dan tumor. Nah, ketika sel kanker dan tumor mampu dihambat dengan terapi gelombang elektromagnetik, kemudian dilakukan pengobatan secara herbal, ini targetnya antara 1 sampai 3 bulan harus sembuh. Gitu. Jadi secara ilmiahnya, kita lakukan target pengobatan tumor kanker itu 3 bulan, 1 sampai 3 bulan. Nih, antara 1 bulan itu sudah ada perubahan, harus itu. Karena mengobati penyakit tumor kanker itu kita main dengan waktu. Ketika terlalu lama pengobatan, maka si sel kanker, sel tumor ini akan menyebar ke seluruh tubuh, sehingga tidak mampu lagi tertolong. Gitu. Jadi ditargetkan 1 bulan harus ada perubahan. Ketika 2 bulan, 3 bulan orang kena tumor, kena kanker, kena kista itu harus sembuh. Nah, adapun pengobatan selanjutnya itu adalah untuk pencegahan. Karena antara 1 sampai 3 bulan itu harus ada hasilnya. Nah, itu jadi manfaat terapi gelombang elektromagnetik itu sendiri mampu menghambat pertumbuhan sel kanker dan tumor. Kemudian manfaat yang keempat. Nah, ini yang berhubungan dengan keringat. Ketika seseorang mudah berkeringat, kemudian mengeluarkan aroma tidak sedap, nah biasanya terjadinya adanya pertumbuhan bakteri, jamur, nah itu. Jadi dengan ada terapi gelombang elektromagnetik itu sendiri, mampu menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur. Jadi ini sangat baik sekali untuk penderita penyakit gatal, ya kemudian bau keringat. Jadi dilakukan dengan terapi gelombang elektromagnetik. Ya ini manfaat yang 4 ini sangat menonjol sekali. Jadi bisa untuk berbagai macam penyakit, terutama penyakit tumor, kanker, penyakit diabetes, penyakit jantung. Karena orang terkena penyakit jantung, penyempitan pembuluh darah jantung, cikal bakalnya adalah dari kolesterol, darah tinggi, kemudian terjadinya plak, akhirnya terjadi penyumbatan. Kalau dipasang ring itu memerlukan uang setidaknya puluhan juta bahkan ratusan juta. Nah, gitu. Jadi dengan ada terapi gelombang elektromagnetik dilakukan pengobatan seminggu sekali dengan biaya nggak sampai jutaan itu sudah bisa tertolong. Yang terpenting konsisten, karena orang tuh ketika mau berhasil entah itu dalam berusaha kesehatan, kesuksesan dalam berbisnis, satu motivasi harus kuat. Kemudian punya komitmen, kemudian dia konsisten. Betul. Nah, kalau motivasinya sudah kuat, saya ingin berobat harus sembuh. Nah, motivasinya sudah muncul, tapi kalau orang tidak punya komitmen, tidak konsisten, itu sulit untuk berhasil. Apapun itu, mau berbisnis, mau kesehatan, pegang itu. Motivasi, komitmen, dan konsisten. Betul. Kalau tidak dipegang itu sangat sulit sekali. Betul sekali, harus konsisten ya Pak Adim ya, karena betul sekali kita itu kadang-kadang sudah datang kayak model ke medis aja, karena mungkin awalnya sudah didiagnosanya nih mengerikan, seperti tadi ada kanker dan tumor, itu kan kayak Menda Putri aja udah mendengar nama penyakitnya aja udah mundur duluan Pak Adim. Ini yang menjadi mungkin
kendala, salah satunya untuk para pemirsa di rumah juga yang saat ini mungkin memiliki keluhan kanker ataupun tumor, belum mau melangkahkan kakinya karena takut tadi betul dioperasi ataupun di kemo dan lain sebagainya. Tapi tidak perlu khawatir lagi nih pemirsa di rumah, karena dengan hadirnya TradMed Gagak Lumayung ini tentunya luar biasa sekali. Tadi terdapat terapi gelombang elektromagnetik yang ternyata manfaatnya luar biasa, tidak ada di tempat lain tentunya, dan sangat membantu ya, karena di sini tidak ada operasi dan lain sebagainya. Baik, nah untuk Anda jangan kemana-mana, karena setelah jeda berikut, Putri masih akan berbincang-bincang dengan Pak Hadim, membahas tentang solusi-solusi lainnya, dan juga akan mengajak Anda untuk bergabung bersama WhatsApp kami di line telepon 0851 5537 7024. Jadi tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya dalam program acara Talk Show Solusi Sehat bersama pengobatan TradMed Gagak Lumayung. Dan tentunya bagi Anda yang baru bergabung bersama kami dan juga mungkin tadi sudah sekilas mendengar bahwasanya di TradMed Gagak Lumayung itu dapat membantu berbagai macam keluhan Anda, baik itu medis ataupun non medis. Tadi juga sempat kita bahas tentang manfaat-manfaat dari terapi gelombang elektromagnetik, dan tadi sempat diangkat juga tentang penyakit tumor, kanker, dan juga diabetes ya. Jadi bagi Anda yang mungkin saat ini memiliki keluhan penyakit diabetes, tumor, kanker, ataupun penyakit-penyakit lainnya, baik yang sudah kronis ataupun yang masih ringan, jangan berkecil hati. Insya Allah bisa dibantu sampai dengan tuntas dengan hadirnya TradMed Gagak Lumayung di kota Cirebon ini ya. Untuk alamatnya bisa langsung dicatat, lengkapnya sudah tertera di kaca ya. Ya, yaitu di Jalan Raya Fatahillah Planet Sumber, Blok Kawung, Desa Manggugede nomor 46, Kabupaten Cirebon. Buka praktiknya setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Dan Putri juga ajak Anda untuk bergabung. Anda boleh konsultasikan berbagai macam keluhan Anda di WhatsApp kami di line telepon 0851 553 77024 atau juga secara langsung di 0231 482138. Baik, sambil menunggu teleponnya masuk dan juga WhatsApp yang bergabung, kita kembali berbincang lagi bersama Pak Hadim tentunya dari pengobatan TradMed Gagak Lumayung. Nah, untuk Pak Hadim sendiri tadi kan kita sudah membahas 4 manfaat dari terapi gelombang elektromagnetik ya Pak Hadim ya. Mungkin kalau misalkan untuk mengencerkan darah, mampu mengaktifkan sel-sel lagi, kan sudah biasa ya Pak Hadim, dan sudah tertuju nih untuk tumor, kanker, diabetes dan lain sebagainya. Ini yang nomor 4 aja dulu deh Pak Hadim. Ini menarik sekali loh ya. Apalagi bagi Putri sendiri ya, keringat itu kan sangat mengganggu, apalagi kalau misalkan sampai mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah, untuk manfaatnya yang ini, kira-kira diberikan terapinya berapa lama nih Pak Hadim untuk orang yang datang ke tempat praktek? Jadi kalau untuk pengobatan terapi itu hampir rata-rata ya, hampir semua pasien itu paling lama itu 45 menit. 45 menit paling lama. Biasanya memang ada yang perlakuan spesial itu untuk penderita diabetes, kemudian saraf kejepit, sama stroke. Baik. Itu untuk melakukan terapinya bisa sampai 1 jam Mbak Putri. Oh. Tapi kalau memang untuk menghilangkan bau keringat, kemudian kebugaran, itu rata-rata dilakukan terapinya 45 menit. Itu sudah cukup. Baik. Dan untuk terapinya pun tidak perlu setiap hari. Sebulan 2 kali, 1 bulan sekali pun sudah cukup. Baik, Nah, baik. kemudian ada obat-obatan dari tanaman herbal, itu mampu untuk membersihkan darah. Jadi darahnya menjadi encer, kemudian aliran darahnya menjadi lancar, sehingga daya tahan tubuh semakin meningkat, bakteri, jamur itu sudah hilang semua. Baik, Kecuali baik. bakteri baik ya, karena di dalam tubuh kita itu terutama di perut ya, memang tempatnya bakteri, kuman, itu tempatnya, karena tempatnya kotoran itu. Tapi bakteri itu ada bakteri baik, ada bakteri jahat. Nah, bakteri jahatnya yang harus memang benar dihilangkan. Ya, iya, baik, baik. Jadi kalau misalkan untuk penyakit mungkin yang ringan, itu 45 menit sudah cukup ya? Sudah cukup Untuk sekali. terapinya. Tapi kalau misalkan tadi ini ada penyakit spesial seperti diabetes ya Pak. Karena kalau penanganan penyakit degeneratif itu memang perlu kesabaran dan ketelatenan, Pak Putri. Jadi jangan sampai salah ya. Sehebat apapun seorang pengobat ataupun dokter spesialis, kalau memang penyakit ini sudah lebih dari 3 bulan, termasuk penyakit tumor, kanker, diabetes, ingin sembuh antara 1 sampai 3 hari atau 1 minggu itu rasanya mustahil ya, secara ilmu kesehatan. Tetapi yang namanya keajaiban,
Kalau Allah berkehendak, seberat apapun penyakitnya, serumit apapun penyakitnya, kalau memang Allah berkehendak 1-2 hari sembuh ya sembuh. Iya. Tetapi dalam teori ilmiah ataupun secara ilmu kesehatan, penyakit degeneratif itu perlu kesabaran dan ketelatenan. Bayangkan aja Mbak Putri, ketika orang diabetes datang ke saya, itu ketika saya tanya, mohon maaf Bapak Ibu menderita penyakit diabetes sudah berapa lama? Minimal 1 tahun, 3 tahun. Nah, Itu minimal ya, iya, Pak. ketika penyakit sudah 1 tahun bahkan 3 tahun ingin sembuh dalam waktu 3 hari sampai 7 hari itu rasanya mustahil ya betul. secara ilmu kesehatan. Makanya memang perlu kesabaran antara 1 sampai 3 bulan. Jadi sistem kerja obat herbal itu memiliki sifat pelan tetapi pasti. Baik. Ya, ketika si pengobat memberikan obat sudah tepat dengan kebutuhan si pasien, kemudian dikonsumsi secara rutin, kemudian terapinya pun rutin selama seminggu sekali, itu pun dalam setiap minggu, 1 bulan itu pasti ada hasilnya. Asalkan memang obatnya bukan obat ilmu katanya ya. Jadi setiap tanaman obat itu kan memiliki efek farmakologi ya. Iya, iya. Nah, ketika diberikannya sudah tepat, contohnya orang diabetes. Orang diabetes itu kan dikenal dengan kadar gulanya yang sangat tinggi. Nah, persepsi orang ketika orang kadar gulanya tinggi dikasihlah yang pahit-pahit. Nah, tetapi dalam metode pengobatan secara herbal kalau dilihat efek farmakologinya, tidak semua orang diabetes itu harus dikasih yang pahit. Memang pengobatan tradisional, memang obat-obatannya cenderung pahit, tetapi ada yang memang tidak pahit banget. Contohnya kalau yang cenderung pahit kan sambiloto, kemudian brotowali, itu kan cenderung pahit. Padahal prinsipnya ketika orang diabetes ini ingin segera sembuh, targetnya bukanlah menekan kadar gula, tetapi berusaha memperbaiki fungsi organ yang sifatnya menghasilkan hormon insulin gitu. Jadi konsep pengobatannya yang dirubah. Orang diabetes ingin sembuh, jangan terlalu sibuk menekan kadar gula. Karena sewaktu-waktu kadar gula itu akan tinggi kalau pankreasnya tidak diperbaiki. Nah, ketika orang diabetes ingin sembuh, konsep pengobatannya dirubah. Sibuk memperbaiki fungsi organ yang bermasalah. Salah satunya organ pankreas, kemudian lambung, liver. Lambungnya dilindungi supaya bagus, kemudian fungsi livernya ditingkatkan supaya pencernaannya lebih bagus, karena ketika produksi empedunya banyak, menyemprot ke usus 12 jari, orang BAB-nya menjadi lancar. Kemudian ketika pankreasnya dirangsang terus sehingga menghasilkan hormon insulin dengan cukup, akhirnya kadar gula itu akan turun dengan sendirinya. Iya, Barulah orang diabetes itu bisa sembuh. Jadi untuk penyakit-penyakit degeneratif itu memang perlu kesabaran, ketelatenan. Oke, betul sekali. Tapi sebenarnya bukan hanya penyakit diabetes dan lain sebagainya itulah yang memerlukan ketelatenan sih, Betul. Pak Adin. Berbagai macam penyakit sebetulnya harus telaten ya, kita harus sabar karena tentunya segala sesuatu itu ada prosesnya. Apalagi kalau misalkan keluhannya sudah terjadi tahunan ya, 1 sampai 3 tahun. Tentunya ada proses yang harus dilalui, yaitu harus komitmen yang baik dan juga menjalankan nih seperti apa sih cara pengobatannya atau juga terapinya yang dibutuhkan apa. Nah, itu harus dijalani sampai dengan tuntas. Apalagi kalau di treatment ini kan tadi kita lihat untuk pengobatannya kita lihat dari 1 sampai 3 bulan ya Pak Adim ya. Insya Allah kita lihat perkembangannya di 1 bulan pertama ya. Kecuali untuk sakit penyakit-penyakit ringan ya. Penyakit-penyakit ringan pasti pengobatannya sangat singkat. Antara 1, 3, maksimal 18 hari sudah beres gitu. Kalau kita berbicara penyakit kronis, ya tentunya kita berbicara waktunya sangat panjang gitu. Kecuali keajaiban ya itu tadi ya. Iya, iya. Jadi walaupun penyakitnya berat, kalau keajaiban Allah datang 2-3 hari sembuh. Jadi kadang-kadang tanpa obat. Iya. Ya, contohnya datang ke kiai dikasih air doa, mustajabnya doa, 2-3 hari yang penyakit tersebut mustahil akan sembuh, ternyata sembuh. Ya, betul. tapi kalau berbicara ilmiah, ya kita perlu proses. Betul. Dan prosesnya itu harus dijalani, dinikmati, kemudian nanti ketika berhasil disyukuri. Gitu. Betul sekali. Jadi untuk Anda pemirsa di rumah yang mungkin kemarin sudah mencoba untuk berikhtiar tapi belum menemukan hasil yang sesuai dengan keinginan, ataupun bagi Anda yang masih berdiam diri karena takut ataupun khawatir dan lain sebagainya, hilangkan rasa khawatirnya, takutnya, karena saat ini sudah hadir Tradmed Gegak Lumayung yang siap membantu Anda apapun jenis keluhannya, baik itu medis ataupun non medis. Karena tadi luar biasa sekali, betul tidak ada yang tidak mungkin untuk Allah ya.
Jadi kalau misalkan Allah sudah menakdirkan 2 hari sembuh ya sembuh aja ya Pak Hadim ya. Tapi kalau diilmiahkannya betul memang harus ada proses yang dilakukan. Seperti tadi ada terapi dan juga ada herbal yang mendukung kesembuhan Anda tentunya ya. Anda langsung bisa langsung datang dan juga ketemu dengan Pak Hadim di tempat praktek. Nanti kita akan melihat seperti apa keluhan Anda lebih lanjutnya dan juga seperti apa sih terapi yang tepat dan juga herbal yang tepat untuk menunjang kesembuhan Anda tentunya di alamatnya. Sudah langsung dicatat ya, yaitu di Jalan Raya Fatahillah Puraya Sumber, Blok Kawung, Desa Manggu Gede nomor 46. Buka praktiknya setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Untuk Anda jangan kemana-mana, karena setelah jeda berikut saya masih mengajak Anda untuk bergabung bersama WhatsApp kita di line telepon 0851 5537 7024 dan saya langsung di 0231 482 138. Jadi tetaplah bersama kami dalam program acara Talk Show Solusi Sehat bersama pengobatan Tradmed Gagak Lumayung. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya dalam program acara Talk Show Solusi Sehat bersama pengobatan Tradmed Gagak Lumayung. Dan bagi Anda sekali lagi yang baru bergabung bersama kami, tadi saya ulang sedikit bahwasanya di Tradmed Gagak Lumayung itu luar biasa sekali. Anda yang mungkin kemarin masih ragu-ragu untuk melangkahkan kaki karena tadi vonis dari dokter terkena penyakit diabetes atau juga tumor, kanker, takut dari cara pengobatannya seperti operasi, kemo dan lain sebagainya. Nah, saat ini sudah tidak perlu takut, khawatir lagi karena di Tradmed Gagak Lumayung tidak akan ada metode operasi, kemo dan lain sebagainya. Yang ada adalah terapi dan juga tadi ada herbal tentunya ya. Untuk terapinya seperti apa? Terapi yang diberikan adalah terapi gelombang elektromagnetik yang tentunya banyak sekali manfaatnya. Tidak hanya untuk penyakit diabetes, tumor, kanker saja, tapi apapun jenis penyakitnya. Dan tidak hanya untuk yang penyakit saja ya, untuk kebugaran juga bisa sekali nih. Hanya sebulan sekali tentunya kalau untuk masalah kebugaran. Dan untuk yang masih bertanya-tanya, di mana sih Mbak Putri tadi alamatnya saya lupa catat. Nah, langsung dicatat saja, sudah tertera di kaca. Nah, sudah muncul, yaitu di Jalan Raya Fatahillah Puraya Sumber, Blok Kawung, Desa Manggu Gede nomor 46. Buka prakteknya setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Jadi langsung datang saja ke tempat praktek, langsung diberikan solusi nyatanya nanti oleh Pak Hadim. Kira-kira terapinya seperti apa, obat yang diberikan juga seperti apa, tentunya untuk menunjang kesembuhan Anda. Karena tidak hanya untuk penyakit medis saja, tapi insya Allah penyakit non medis juga bisa dibantu sampai dengan tuntas ya, bersama Tradmed Gagak Lumayung ini. Baik, nah setelah tadi nih Pak Hadim kita kan sudah membahas tentang manfaatnya tadi, yaitu yang pertama luar biasa sekali ya, mampu mengaktifkan dan menyeimbangkan sel dalam tubuh. Yang kedua ada mengencerkan darah hingga 70%. Yang ketiga juga tadi ada mampu menghambat pertumbuhan tumor dan kanker. Dan yang keempat tadi kan yang luar biasa ya, yaitu mampu menghambat bakteri dan jamur. Sehingga mungkin yang di rumah nih merasanya terlalu berlebihan keringat dan mengeluarkan bau yang tidak sedap, ini merupakan jawaban yang tepat bagi Anda dan tidak memerlukan waktu yang lama ya Pak Hadim ya. Hanya 45 menit saja untuk terapi, 1 bulan juga sudah cukup ya Pak Hadim untuk terapinya. Nah, tadi itu kan sudah diberitahu tentang metode penyembuhannya untuk penyakit diabetes, kanker, tumor dan lain sebagainya nih Pak Hadim. Lantas kita masuk ke penyakitnya aja ya. Kalau misalkan diabetes itu kan biasanya orang yang datang betul sekali nih 1 sampai dengan 3 tahun lah yang datang ke tempat praktek tadi kata Pak Hadim ya. Lantas biasanya kan sudah berkomplikasi nih Pak Hadim. Betul. Dari diabetes ke mata lah. Kalau misalkan laki-laki mungkin ke vitalitas, mungkin juga ada ke ginjal dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan untuk para pasien yang datang dengan keluhan yang sudah berkomplikasi, kira-kira seperti apa metode yang diberikannya nih Pak Hadim? Jadi metode yang dilakukan tetap kita sarankan melakukan terapi gelombang elektromagnetik setiap 6 hari sekali, kemudian minum obat herbal secara rutin yang sifatnya memperbaiki fungsi organ yang bermasalah ya. Karena memang umumnya orang ketika menyadari bahwa dirinya menderita penyakit diabetes itu sudah munculnya komplikasi biasanya. Betul. Karena ini kan pentingnya edukasi ya. Jadi sebelum orang mengetahui diabetes, minimal harus mengenal gejala-gejala yang muncul. Nah, ketika ada gejala-gejala yang muncul,
cepat melakukan tes darah. Nah, ketika kadar gulanya sudah melebihi dari 200, berarti itu harus segera melakukan pengobatan. Nah, karena memang minimnya wawasan, kemudian jarang sekali orang melakukan edukasi tentang kesehatan, akhirnya orang itu tidak tahu ya. Sehingga ketika terjadinya katarak, kemudian sudah terjadinya radang ginjal, gangguan fungsi liver, akhirnya barulah melakukan cek darah. Oh, ternyata penyakit diabetes. Nah, biasanya gejala yang muncul supaya kita lebih waspada ketika sering buang air kecil di malam hari, itu patut diwaspadai. Kemudian penglihatan. Penglihatan itu semakin lama semakin menurun. Jarak jauhnya nggak jelas. Kemudian sering haus yang berlebihan, walaupun sudah minum dirasa cukup, tapi tetap aja tenggorokannya terasa kering, haus, kemudian mudah lapar. Nah, jadi walaupun makannya banyak, seseorang terkena gejala penyakit diabetes itu tetapi tidak jadi tenaga, inginnya lapar terus, makan lagi, tetapi badannya lemes, loyo gitu. Nah, gejala-gejala tersebut sudah muncul, segera lakukan cek darah yang sederhana, bisa di apotek, di puskesmas gitu. Nah, ketika kadar gulanya sudah melebihi dari 200, segera lakukan pengobatan, jangan sampai terjadinya komplikasi. Nah, ketika pengobatan diabetes sudah terjadi komplikasi, tentunya sangat rumit. Rumitnya apa? Yang diminum itu obat bukan hanya satu. Contohnya kalau memang orang diabetes masih gejala ya, kadar gulanya masih antara 170, 180, belum nyampe 300, itu biasanya obat-obat sederhana pun mampu untuk menurunkan kadar gula. Contohnya seperti minum daun mimba, kemudian temulawak dikombinasi dengan sambiloto, itu sangat bagus. Jadi lambungnya terlindungi karena ada zat kurkumin di dalam temulawak tersebut, kemudian ada zat katagoga. Jadi sistem kerja livernya meningkat sehingga kadar gula itu akan turun dengan sendirinya. Tetapi kalau memang sudah komplikasi, bisa ke jantung, biasanya nih teman-teman diabetes itu ketika seseorang kadar gulanya menjadi tinggi, biasanya asam urat pun ikut-ikutan menjadi tinggi. Kemudian kolesterol. Ini sahabat ini nih, bertiga ini sahabatan. Pasti keluar. Orang diabetes biasa cenderung kolesterolnya meningkat, kemudian asam uratnya meningkat. Nah, konsep pengobatan saya itu sangat simpel. Jadi kalau orang diabetes sudah komplikasi, metodenya tetap sama, dilakukan terapi gelombang elektromagnetik. Karena 4 manfaat ini mengaktifkan sel tubuh, tentunya sel betanya akan baik, akan bekerja dengan baik, sehingga hormon insulinnya akan meningkat, kadar gula akan turun dengan sendirinya. Karena konsepnya begini, ketika kadar gula tinggi karena tidak ada yang mengolah. Nah, contohnya ketika kita makan sumber karbo ya yang manis-manis, dicerna kemudian berubah menjadi glukosa. Glukosa ketika tidak ketemu dengan insulin, dia akan berubah menjadi glikogen, akan lemak darah. Tetapi kalau ketemu hormon insulin, dia akan berubah menjadi energi. Tuh, jadi konsep pengobatan diabetes itu adalah memperbaiki pankreas supaya menghasilkan hormon insulin dengan cukup sehingga kadar gula tersebut akan berubah menjadi energi. Nah, jadi konsep pengobatannya sederhana, simpel, tapi manfaatnya luar biasa. Nah, kemudian manfaat gelombang elektromagnetik yang kedua yaitu mengencerkan darah ataupun melancarkan aliran darah, sehingga orang diabetes tersebut tidak akan berisiko terjadinya penyempitan jantung, jantung koroner, karena cikal bakalnya yaitu adalah dari kolesterol itu sendiri. Ketika kolesterolnya netral dengan temulawak, karena sistem kerja livernya meningkat, kemudian empedunya banyak, menyemprot ke usus 12 jari, sehingga lemak-lemaknya kebuang lewat BAB gitu. Jadi sistemnya sangat saling mendukung. Jadi dari satu metode aja sudah bisa menyelesaikan berbagai macam kasus. Nah, karena memang cikal bakalnya orang diabetes itu kadar gulanya meningkat karena hormon insulinnya menurun. Nah, ketika ini dibiarkan terlalu lama sehingga fungsi livernya akan terganggu. Kemudian seringkali minum obat-obatan tidak teratur, akhirnya lambungnya bermasalah. Nah, obatnya banyak yang diminum, akhirnya ginjalnya pun bermasalah. Nah, jadi dibikin konsepnya seminimal mungkin. Jadi nggak terlalu rumit, nggak perlu obat macam-macam. Nah, tinggal penggabungan setidaknya obatnya 4 macam yang jauh dari efek samping ya. Karena obat herbal itu memang sangat minim sekali dari efek samping.
bahkan mendekati nol, Mbak Putri. Ketika obat herbal ini dikonsumsi secara rutin, kemudian beraturan, jadi efeknya bukan efek samping, efek kesembuhan. Iya, Apalagi betul. digabungkan dengan terapi gelombang elektromagnetik. Baik, terima kasih Pak Adi. Betul sekali, jadi luar biasa ya untuk penyakit diabetes ini kan emang ya begitulah. Banyak teman-temannya tadi kata Pak Adim ya. Apalagi yang favorit banget ini dua temannya, ada asam urat dan juga kolesterol. Jadi bagi Anda yang mungkin saat ini memiliki keluhan diabetes yang sudah berkomplikasi, baik tadi ke kolesterol, ke asam urat, atau mungkin sudah ke jantung dan lain sebagainya, tidak perlu khawatir karena dengan satu metode saja nih, terapi gelombang elektromagnetik dapat membantu Anda semua ya. Karena yang tadi itu 4 manfaat yang yang ada dari terapi gelombang elektromagnetik ini dapat membantu Anda, tentunya dibantu lagi oleh obat herbalnya tentunya yang diberikan sesuai dengan keluhan Anda. Walaupun diabetes sama-sama penyakit, tapi dilihat dulu karena setiap orang tentunya berbeda-beda penanganannya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, karena setelah jeda berikut kita masih akan berbincang-bincang tentunya bersama Pak Hadim dari pengobatan Tradmed Gagak Lumayung. Jadi tetaplah bersama kami.